mau terima lawatan-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah firman ini bukan sekedar logos, tapi kami rindu menjadi sebuah rema dalam hidup kami. Karena itu akan menjadi jawaban dalam hidup pribadi kami masing-masing. Pakai hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan, untuk diberikan kepekaan menangkap isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Yesus yang siap untuk diberkati, sama-sama dengan saya berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom para wanita yang luar biasa. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Senang sekali kita bisa bersama-sama hari ini. Dan tema kita hari ini adalah tentang lompatan iman, ya. Jadi ada satu iman yang terus progresif, iman yang terus bertumbuh, iman yang terus berkembang di dalam hidup kita. Kenapa? Karena wanita itu tiang doa di dalam rumah tangganya. Dan wanita butuh kekuatan iman di dalam hidupnya. Karena wanita ketika dia kuat, maka rumahnya akan kuat. Walaupun tantangan tetap ada, tapi wanita harus kuat. Tetapi ketika wanita lemah, maka seisi rumahnya juga akan lemah. Jadi wanita harus sadar betapa saya sebagai wanita perlu kuat di dalam Tuhan. Yuk katakan, saya perlu kuat. 2, 3. Kasih, kalau udah ngomong dengan diri sendiri, kasih ke kanan kirinya. Kamu mesti kuat ya. Kuat ya sis, kuat ya sis. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, kita baca satu ayat, Ibrani 11 ayat yang pertama, pengertian tentang iman. Kita baca dengan suara yang keras, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Namanya bukti mestinya kita lihat. Betul nggak? Tapi ini belum kelihatan. Masih sebuah pengharapan. Masih sebuah keinginan, masih sebuah kerinduan. Tetapi kita percaya bahwa itu Tuhan akan beri dalam kehidupan kita. Itu namanya iman. Kalau sudah kejadian, itu bukan iman. Betul? Udah kejadian baru percaya, ya itu belum iman. Belum terjadi, tapi saya percaya. Saya percaya Tuhan, saya beriman Tuhan. Saya percaya keluargaku akan dipulihkan. Saya percaya anak-anakku akan diberkati. Saya percaya Tuhan, pekerjaan suamiku diberkati. Saya percaya Tuhan, usaha kami diberkati. Itu namanya iman. Sementara belum menjadi sebuah kenyataan. Katakan amin. Ya, tetapi kita berharap dan percaya sama Tuhan. Itu namanya iman. Karenanya kata simpelnya itu fokus sama Tuhan. Yuk ngomong, fokus kepada Tuhan. Iman itu hanya fokus sama Tuhan. Ketika kita fokus dan melihat sama masalah, apa yang terjadi wanita? Kalau kita lihat masalah, apa yang terjadi? Aduh, kayak Petrus tuh. Sempat gak dia berjalan di atas air? Sempat. Tetapi Alkitab mencatat ketika dia lihat gelombang, ketika lihat angin, ketika lihat badai, maka Petrus mulai apa? Tenggelam. Ya, jadi ketika kita fokusnya enggak lagi sama Tuhan, kita fokusnya kepada masalah, fokusnya kepada persoalan di dalam hidup kita, disitulah kita mulai tenggelam. Katakan amin. Apakah masalah itu sesuatu yang jelek? Oh no. Belum tentu. Tuhan izinkan masalah untuk kita mengalami mujizat. Katakan amin. Saya punya satu statement, boleh dicatat tapi saya enggak tulis di PPT saya. Kadangkala Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik di dalam hidup kita untuk kita mendapatkan sesuatu yang baik. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Kadang-kadang kita lihat, kenapa? Kok saya sudah sungguh-sungguh yang terjadi gak baik Tuhan. Saya sudah begini, kenapa gak yang baik datang sama saya? Gak apa-apa, terima. Katakan amin. Saya akan terima yang baik daripada Tuhan. Fokus sama Tuhan. Next, ketika kita lihat fokus sama Tuhan, saya mencoba untuk menyimpulkan ada 3 level iman. Ya, 3 tingkatan iman. Yang pertama iman yang sangat sederhana. Yang kedua tuh iman yang lebih bertumbuh. Baru iman yang sempurna.
Ya, makanya saya mau kita mengerti, wah saya harus mengalami lompatan iman. Kalau kita bisa mencapai titik iman yang sempurna, maka iman yang bertumbuh, iman yang sederhana itu sesuatu yang nggak masalah. Itu kita akan alami dalam hidup kita. Tapi kalau level kita cuma iman yang sederhana, ya, cuma mengerti sampai di situ, kita nggak mengerti bahwa ternyata Tuhan itu punya rancangan yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Karenanya seperti lagu tadi. Walaupun masalahku masih ada, walaupun gunung itu tak berpindah. Itu iman yang sederhana, saudara. Nah, kita mau coba ya, lihat gali ya. Karena lagu ini lagi ngetren, makanya saya coba khotbah ini ya. Supaya kita ngerti bahwa ternyata dunia ini gak akan baik-baik aja. Yang percaya sama saya katakan amin. Yang dibutuhkan yang mana? Iman sederhana, bertumbuh atau iman yang sempurna? Iman yang sempurna. Karena dunia ini gak akan baik-baik aja. Ya, kita akan melihat sebuah terjadi perubahan yang begitu besar akan terjadi dalam hidup kita. Karenanya kita perlu iman yang sempurna ini di dalam kehidupan kita. Yuk kita lihat. Yang pertama, iman yang kecil. Ya sebenarnya kurang percaya. Saat itu dia kurang percaya ini ya. Ketika murid-murid mengikuti Yesus dan mereka ada di perahu ya. Nah ini kalau mau lihat kejadian seperti ini mesti ke Ambon. Nah ya lihat badai. Lihat ya kalau pas di Ambon ada badai ya. Soalnya ada Ibu Linda Waplo di belakang ya. Nah ini kalau mau badai ini waduh itu di Ambon itu. Saya pernah diundang ibu ke Ambon pas kita ke ini. Waduh saya bilang waduh ini kenceng banget. Kok saya yakin nih murid-murid juga ketakutan. Kita aja ketakutan ngelihat yang kita di pinggir aja ngeliat. Apalagi yang ada di perahu. Tetapi karena mereka kurang percaya, mereka takut. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu ada masalah, ibu takut berarti ibu, sekali lagi. Kalau ada masalah, padahal masalahnya cuma gak terlalu gede loh, masalahnya cuma kecil. Tapi ibu takut, ibu berarti kurang. Ayo bilang sama diri, saya gak mau seperti itu. Kamu jangan seperti itu ya. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya apa? Tuhan, tolonglah kita akan binasa. Ya, itu iman yang dia nggak percaya. Tapi kalau dia percaya, ada Tuhan Yesus, ngapain dia mesti teriak? Kita percaya, ada guru kita kok, ada Tuhan kita kok. Ngapain kita takut? Nah, ini iman yang kecil dalam hidup kita. Kita sering cuma sampai di sini. Ya, tapi Tuhan mau kita nggak di sini. Karena apa? Saat ini banyak gelombang yang membuat iman kita itu lemah. Sehingga kita kurang percaya. Karena perlu kita membangkitkan iman itu. Yang kedua, iman yang mulai bertumbuh. Iman yang besar. Terjadi di Matius 8 ayat 6 sampai 10. Kita baca yuk sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit. Lumpuh dan ia sangat apa? Menderita. Yesus berkata kepadanya dengan keras, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Lebih keras ibu-ibu. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Karena prajurit ini orang Romawi. Ya, orang Romawi. Tapi dia punya iman yang cukup besar. Gak usah datang Tuhan. Tuhanku bersabda aja. Pasti prajuritku itu nanti akan sembuh. Kita harus punya iman yang seperti ini. Katakan amin. Ya. Kita percaya dengan iman ketika kita mendoakan anak-anak kita, Tuhan akan tolong. Saya dapat satu statement, saya bilang, kalau kita sudah bawa dalam doa, nggak ada yang perlu kita takutkan. Ya, kalau kita bawa dalam doa, nggak ada yang perlu kita takutkan.
Ya saya baru mengalami ini. Tadi malam saya dapat info tentang menantu saya dipindahkan ke satu tempat yang sebenarnya menurut bukan tempat yang seharusnya dia di situ. Ya namanya pekerjaan ya. Tapi saya bilang, sudah berbulan-bulan mama dan papa doakan kamu. Kalau itu jawaban doa, berarti gak perlu takut. Gak perlu takut. Mungkin Tuhan izinkan kamu keluar dari bagian itu supaya kamu terhindar dari suatu masalah di tempat kamu. Mungkin Tuhan izinkan kamu keluar dari tempat itu, tempat yang baru. Walaupun menurut dunia, pandangan mata dunia itu tempat yang gak cocok buat dia. Tetapi kalau Tuhan tempatkan kamu di situ, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau. Banyak orang kan dipikirkan, diolah-olah. Kenapa ya gue kayak gitu? Aduh kenapa ya? Apakah begini, apakah begitu? Itu namanya memberi ruang kepada setan untuk masuk menguasai pikiranmu. Karena salah satu kerja setan, ya setan itu di bawah iblis. Iblisnya tingkat tinggi ya, lebih tinggi. Iblis itu menginginkan kematian. Kalau setan itu bekerjanya melalui pikiran. Kenapa ya? Jangan-jangan ya. Jangan-jangan ya, ada teman kita ke ini, aduh kok aku gak diajak, udah deh aku left aja dari grup. Gitu kan, jangan-jangan aku sudah gak berguna, jangan-jangan saya sudah dilupakan. Itu semua kerjanya siapa? Setan. Setan, sibolis ya, bahasa Bataknya sibolis. Ya, sibolis setan itu. Jadi jangan terlalu memikirkan yang gak patut kita pikirkan. Itu akan mengganggu iman kita untuk bertumbuh. Iman tadi definisinya apa? Fokus. Sekali lagi kalau saya tanya, iman definisinya apa? Sekali lagi, iman itu definisinya apa? Fokus sama Tuhan. Orang mau ngomong apa, apalagi iblis taruh di pikiran kita, intimidasi apapun, no way. Katakan, no way setan. No way setan, aku mau fokus sama Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Next. Yang ketiga, iman yang sempurna. Apa itu iman yang sempurna? Kita baca 2, 3. Tetap percaya walaupun doamu lebih tepatnya belum dijawab Tuhan. Tetap percaya. Banyak orang mundur dari Tuhan karena doanya gak dijawab. Karena doa kita itu konsepnya kita. Padahal Tuhan bilang ini gak cocok buat kamu. Yang cocok buat kamu bukan itu. Makanya Tuhan gak jawab-jawab doa kita. Tetapi kita ngambek. Kita keluar. Udah gak ada kul-kul lagi deh. Gak ada woy-woyan. Lebih baik teriak woy gitu. Bener kan? Waduh udah gak ada lagi sama Tuhan. Karena apa? Kita memaksakan. Sekali lagi. Kita memaksakan keinginan kita. Bisa jadi itu kehendak Tuhan tapi belum waktunya. Sehingga jangan dipaksa. Ibu-ibu kalau makan mangga masih mengkel, apa yang terjadi? Bukan cuma asam, bibir kita habis. Benar gak? Kena getahnya betul. Itu belum waktunya. Sesuatu yang belum waktunya kita paksakan Tuhan jawab dalam hidup kita, itu bisa bahaya. Waktu Tuhan yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lebih keras. Lewati cobaan. Katakan. Tak percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Contoh dalam Alkitab. Tadi WL udah ngomong. Padahal WL katanya gak tahu tema khotbah saya. Berarti kita sehati sama WL ya. Saya tadi datang saya bilang, lagu habis firman walaupun gunung tak berpindah. Itu lagu pertama saya Bu katanya. Ya sudahlah nanti kita ulang lagi saya bilang ya. Nah kita lihat apa kita contoh dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak,
Hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Mereka berkata, Allah kami sanggup. Allah kami sanggup melepaskan kami dari perapian ini. Tetapi kalau sampai pun kami diizinkan, kami tidak dilepaskan dari api itu. Kami tidak mau menyembah kepada Allah yang dewa-dewa mereka. Artinya, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya rencanamu terindah. Amin. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, katakan, padamu Tuhan yang setia. Siapa di sini yang masih menunggu jawaban doa? Saya juga. Ya, masih menunggu nih doa, ada doa yang belum dijawab Tuhan. Udah lama didoain, belum dijawab-jawab sama Tuhan. Rasanya udah hampir gimana ya? Itu ya hampir bosan katanya. Tapi ya seperti saya bilang, jangan menyerah, mungkin tinggal selangkah lagi. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup kita. Ya. Jadi walaupun doa kita belum dijawab, itu tidak membuat kita mundur dari Tuhan. Walaupun doa kita belum dijawab, itu bukan berarti kita lari dari Tuhan. Walaupun doa kita belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak sayang kita. Walaupun doa kita belum dijawab oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan hidup kita. Tetapi ada rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Selama kita sudah membawa di dalam doa sama Tuhan, jangan takut. Karena ketakutan itu adalah bibit yang ditabur oleh iblis dalam hidup kita. Sehingga hidup kita tidak menerima sukacita Tuhan di dalam hidup kita. Katakan amin. Karena apa? Itu damai sejahtera yang dari Tuhan itu gak bisa dijual di toko obat apotek manapun, gak ada. Kalau ada itu mungkin obat paling laris di dunia. Karena saya latar belakangnya apoteker saudara. Itu obat paling laris. Obat damai sejahtera. Wih. Begitu makan yang ada yang justru membuat bahaya, betul gak? Ya, gak ada. Itu hanyalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Iman yang benar kepada Tuhan. Iman yang sempurna. Sampailah ibu-ibu, woman of impact yang ada di tempat ini mencapai titik ini. Sampai harus saya mau bertumbuh. Saya mau bertumbuh. Saya harus memiliki iman yang sempurna. Walaupun doa saya belum dijawab oleh Tuhan. Walaupun Tuhan, perjalanan masalahku tetap ada. Kayaknya udah capek aku doain suamiku ini Tuhan. Orang bilang tumpang tangan ini bukan cuma tangan, kaki pun udah aku tumpangin. Betul. Kayak udah capek aku Bu. Udah bantalnya katanya didoain, udah bantal tidurnya pun udah aku doain. Ya, jangan menyerah. Katakan amin. Beriman. Jangan gara-gara itu kita tinggalkan rumah tangga kita. Karena apa? Nggak ada orang hidup tanpa masalah. Ya, makanya ada istilah duri dalam daging dalam hidup kita. Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita. Jangan berpikir, wah kalau saya nikah dengan si A pasti saya akan bahagia. Kalau saya pelayanan ini pasti saya, no. Tergantung bagaimana sikap kita dengan Tuhan. Kita mau lihat dari sisi mana. Kalau kita melihat semuanya itu anugerah Tuhan dalam hidup kita akan bersuka cita. Perjalanan hidup kita nggak ada yang mulus. Nanti kalau sudah mau tenang, pindah ke San Diego Hill. Semua so tenang di sana. Betul? Ya. Selama kita masih hidup, masih punya masalah dalam hidup kita. Persoalan dalam hidup kita. Itu selalu ada. Tetapi kita harus memiliki iman yang sempurna. Next. Kalau gitu bagaimana dong supaya kita mendapat lompatan iman. Memiliki iman yang sempurna ini. Mau tidak mau, saya kembali ke basicnya dasarnya. Harus yakin bahwa dirinya sudah menjadi anak Allah. Katakan amin. Bukan sekedar Kristen
KTP. Kristen tanpa pertobatan. Tapi lahir baru. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi begitu kita terima Yesus jangan stuck. Bertumbuh. Bertumbuh. Karena orang yang lahir baru, Alkitab katakan itu seperti bayi. Kalau Anda walaupun saat ini sudah terima Yesus 20 tahun tapi tidak bertumbuh, tetap bayi. Dan kalau bayi cuma kerjanya mie cucu. Betul nggak? Nggak diperhatiin, ngambek. Nggak ditelepon sama teman untuk ikut kul, ngambek. Nggak dijadwal pelayanan, ngambek. Itu masih level apa, bayi. Tapi kalau sudah dewasa, Alkitab katakan makanannya pun keras. Karena sudah punya gigi, betul nggak? Sudah ada gigi, makanan keras. Jadi begitu dikasih firman yang keras, oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Jangan begitu firmannya keras, sudahlah saya nggak mau dengar lagi lah, saya nggak mau di sini. Ada loh satu ibu ya konseling sama saya kasih sebuah lagu yang lagu ini loh. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dia bilang kebetulan dia panggil Eda sama saya, Eda saya nggak mau dengar lagu itu, saya nggak mau dengar lagu itu. Saya bilang kenapa? Pokoknya saya nggak mau dengar lagu itu. Ya, kenapa? Dia nggak mau ada dalam masalah. Ya, menurut dia ikut Tuhan selalu. Oke, nah itu salah. Tuhan izinkan ada masalah. Katakan amin. Karenanya kita butuh iman. Karenanya jangan pernah menghakimi siapapun ketika seseorang ada dalam masalah. Ya, jangan pernah menghakimi. Apalagi menghakimi diri sendiri. Kenapa ya? Kok saya begini, aduh saya salah. Jangan, sebagai sesuatu peringatan untuk kita bertanya sama Tuhan boleh. Tapi tidak boleh menghakimi diri sendiri. Katakan amin. Ya, oke, nah ini ya bagaimana. Kita baca Yohanes 1 ayat 12. Ya, ini kita ngulang lagi nih. Walaupun ini bukan pelajaran Kom 100 kita ya hari ini ya. Tapi kita ingat kembali, yuk kita baca 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya flashback saya aja. Saya lahir di keluarga Kristen. Papa mama saya cinta Tuhan. Pengerja di sebuah gereja. Tiap malam kita ada ibadah. Tetapi baru pada usia 19 tahun. Ya, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ketika saya diizinkan masuk di Universitas ya, Indonesia. Dan ketika itu ada camp mahasiswa, dia bertanya siapa di sini yang belum pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya maju karena saya rasa saya belum pernah mengundang. Walaupun saya hidup di dalam ibadah tiap minggu, ya partamiangan katanya kalau kita seperti itu doa malam begitu ya. Oh mama saya rajin harus hafal 10 hukum. Bapak kami doa bapak kami bahasa Indonesia, bahasa Batak semuanya hafal. Tinggal bahasa Jakarta yang belum. Kalau bahasa Jakarta ntar babe gue yang di surga. Benar ya karena itu semua hafal saudara. Tapi saya perlu membuka hati mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya minggu lalu konseling orang agak jauh karena kami buka pelayanan konseling. Ada yayasan kami ya. Gereja rajin. Tapi begitu saya tanya, kamu sudah terima Yesus? Dia bilang belum. Kenapa? Kalau kita belum terima Yesus, kita belum jadi anak Allah. Kalau kita belum terima Yesus, Roh Kudus belum ada dalam hidup kita. Belum berkarya. Karena ketika kita mengundang Yesus, membuka hati mengundang Yesus masuk dalam hidup kita. Dia akan ada dalam hidup kita. Dan dia sekali masuk, dia gak pernah keluar. Jadi jangan pikir kalau saya berbuat dosa terus Yesus keluar, saya undang lagi masuk. Oh no. Ya, kita tidak memberi ruang untuk Tuhan yang memimpin hidup kita ketika kita berdosa. Tapi ketika kita sadar akan dosa itu, kita katakan Tuhan ampuni saya. Sekarang pimpin lagi hidup saya. Betapa penting kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Katakan amin. Karena itu nomor 1, pastikan Anda sudah lahir baru. Sudah terima Yesus di dalam hidup. Gampang kok ceknya. Kalau ditanya, kalau menurut ibu, kalau tanya ya ada orang, Tuhan itu ada di mana? Di mana? Ada orang bilang, di mana-mana bu. Di surga di mana? Nah itu belum terima Yesus itu. Tapi kalau orang sudah terima Yesus, jawabannya mantap. Tuhan Yesus ada di mana menurut ibu?
di hati. Ya, karena barang siapa membuka hati, mengundang Yesus masuk dalam dirinya, berarti Yesus ada di mana? Di hati. Pertanyaan kedua, masalahnya apakah engkau memberi ruang untuk Roh Kudus yang memimpin hidupmu? Itu pertanyaan berikut. Kalau Roh Kudus yang memimpin hidup kita, kita bisa mencapai titik yang namanya iman yang sempurna. Tetapi kalau kita tidak memberikan ruang untuk Roh Kudus memimpin hidup kita, yang ada adalah manusia daging. Bukan manusia roh. Katakan amin. Kita harus hidup di dalam roh. Tapi kalau kita tidak memberikan Roh Kudus memimpin hidup kita, maka yang ada kedagingan. Bagian Alkitab lain, kalau masih ada pertengkaran, perselisihan. Nah itu bukankah itu menunjukkan kamu masih manusia duniawi? Jangan berantem ya. Jangan berantem, amin. Sama ipar jangan berantem. Sama mertua jangan berantem. Sama ipar kok ada yang ketawa gitu. Ada yang kena. Wah sama suami juga jangan. Ya. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Suami kita bukan musuh kita. Katakan amin. Kesel boleh kesel sama suami. Tapi jangan pikir itu musuh kita. Kita harus selesaikan dalam hikmat, dalam tempo sesingkat-singkatnya. Katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Jadi semua udah terima Yesus? Kalau belum nanti hubungi pengurus ya untuk didoain. Apa sih tadi itu terima Yesus? Saya belum ngerti Bu. Nah kita boleh kita doa. Yang kedua, bagaimana kita mengalami lompatan iman? Menyadari adanya halangan, menyadari adanya masalah, menyadari adanya tantangan. Itu sesuatu yang biasa dalam hidup kita. Karena perjalanan mengikut Tuhan itu bukan jalan tol. Perjalanan mengikut Tuhan itu perjuangan. Perjalanan dalam pernikahan pun perjuangan. Kami kalau baru training ini di BPP Sinode, mentor kami kan namanya Dr. Dwijo. Kalau dia kasih sharing pertama. Pernikahan itu berdarah-darah. Itu istilahnya. Karena apa? Siap menikah, siap bunuh diri. Loh kok bisa Bu siap menikah, siap bunuh diri? Iya. Kalau cuma saya bawa ego saya, bertahan gak di pernikahan? Enggak. Tapi harus siap membunuh keinginan saya yang tidak sesuai dengan pasangan saya. Amin Ibu? Amin. Siap bunuh diri ya. Siap bunuh diri. Menemukan middle ground, titik temu. Gak semua yang kita mau suami kita setuju. Itu sesuatu kehidupan kita, katakan amin. Tetapi kita bunuh. Saya kasih contoh lah biar gak abstrak gitu ya. Saya waktu SMA itu saya ikut orang tua saya di Banjarmasin. Karena orang tua saya bankir ya, pemimpin sebuah bank. Di Banjarmasin itu teman saya sekolah itu punya bioskop besar banget. Zaman dulu kan bioskopnya bukan 21 besar gitu. Kapan aja lo mau nonton silakan kata teman saya. Tiap hari saya kerjanya nonton gratis gitu. Pas nikah sama Pak Jaliaman dia gak suka nonton. Nah lo gimana? Kenapa sih kamu gak suka nonton? Ah gak suka aku katanya. Terus bilang apa yuk kita nonton? Enggak gak mau. Waduh jadi akhirnya apa? Saya bunuhlah keinginan menonton karena menikah dengan yang namanya Jaliaman Sinaga. Sampai suatu hari anak kami udah mulai, anak-anak remaja mulai besar sedikit. Ada film Dalmatian 101 yang anjing totol-totol itu. Nangis papi ayo dong nonton papi Dalmatian gitu kan. Akhirnya papanya ngalah lah. Pergilah kami ke bioskop. Tahu gak apa yang dilakukan Pak Jaliaman? Tidur. Nah, betul kan? Terus apakah kita berhenti di situ dalam pernikahan? Enggak. Kita bunuh sampai akhirnya aku inget banget wedding anniversary ke-25 tahun. Dia bilang kayaknya enak juga ya nonton ya. Nah iya memang aku suka nonton. Akhirnya kita nonton tapi film yang bagus-bagus gitu ya. Film yang terakhir kita nonton waktu saya di Pekanbaru. Akhirnya kami sempetin nonton itu. Ayah apa namanya? Ayah mau dibawa kemana ini? Nah itu bagus banget. Itu kalau bisa tuh ajak anakmu nonton itu. Ayah mau dibawa kemana ini? Itu peran seorang ayah, bagus banget. Ya, saya nonton film keluarga, selalu always film keluarga. Karena apa? Keluarga ini akhirnya mengalami satu masalah yang karena tidak dikomunikasikan dengan anak-anaknya merasakan kehilangan ayahnya dan mereka memberontak sampai akhirnya mereka tahu cerita yang sebenarnya, but it's too late.
bapaknya akhirnya meninggal. Ya, akhirnya tinggal kenangan. Nah seperti itu. Jangan sampai kita pun mengalami itu. Terlambat anak-anak kita mengucapkan terima kasih sama kita. Karena kita kurang mengkomunikasikan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Nah belajar. Tapi itu cerita udah lari dari khotbah. Oke, menyadari adanya halangan. Katakan amin. Ya, nggak selalu ada perjalanan yang baik di dalam kehidupan kita tuh semuanya oke. Selalu ada tantangan, selalu ada tantangan. Tetapi kasih karunia Tuhan itu besar dalam hidup kita. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Next, kita lihat. Kita belajar dari dua tokoh Alkitab. Ya, tantangannya apa? Ya, Hana mengalami sebuah lompatan iman. Yang saya lihat ini luar biasa. Kita belajar dari dia. Apa yang kita belajar dari Hana? Ya. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan ayat 10 kita baca sama-sama. 2, 3. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 11 di bawahnya lebih keras, 2, 3. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, lebih keras, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat-ayat sebelumnya mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8 yang kita tangkap adalah cerita Hana masalah tidak memiliki anak. Dan dia dibuli oleh siapa? Penina. Masalah ini semakin berat di dalam kehidupannya ketika dia melihat anak itu adalah sebuah keberhargaan diri di dalam dirinya. Nah, menurut ibu-ibu, apakah benar anak itu keberhargaan diri? Apakah kalau nggak punya anak terus harga diri kita turun? Enggak. Ya, anak itu bukan. Anak itu bukan keberhargaan diri buat seorang ibu atau seorang ayah. Tetapi anak itu berkat yang Tuhan tambahkan dalam pernikahan. Katakan amin. Kalau mereka nanti menikah, mereka akan meninggalkan kita. Satu-satu meninggalkan kita. Makanya hubungan suami istri harus lebih dekat. Karena ketika anak-anak meninggalkan kita, dari berdua bisa menjadi berlima, lama-lama kembali berdua. Jadi hubungan suami istri harus lebih dekat. Katakan amin. Bukan berarti anak tidak dirawat, bukan berarti anak dibiarkan, no. Anak kita bawa menggenapi rancangan Tuhan. Kita dampingi setiap anak. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan punya anak bukan berarti Tuhan tidak sayang. Bukan berarti keberhargaan diri Hana turun. Itu yang dia punya sampai di ayat yang ke-8 bagian akhir saya nggak munculkan. Suaminya bilang kepada Hana, ya, bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Kenapa kamu nangis terus? Setiap ke Silo kamu nangis terus. Setiap kita beribadah kamu nangis terus. Karena itu keberhargaan diri. Dan ternyata disitulah menyadarkan dia. Oh iya ya, keberhargaan diri saya bukan di anak. Bisa amin ibu-ibu? Keberhargaan diri kita ibu-ibu bukan kepada apa yang kita miliki. Keberhargaan diri kita bukan kepada barang, tas, sepatu, baju, merek yang bertinggi gitu ya. Yang kita, kalau saya bisa pakai tas merek ini kan ada yang mahal gitu ya. Berarti harga diri saya naik. Kalau saya pakai tas yang murah harga diri saya turun. Enggak kayak gitu. Ya. Walaupun baju saya merek merek dalam negeri. Tapi yang penting kita pede dan cantik, katakan amin. Ya. Tapi tampillah menawan, itu wanita, perlu penampilan dijaga. Tapi bukan itu yang menentukan harga diri kita. Selama Hana masih merasa keberhargaan dirinya di anak, dia terus mengalami stres. Dibully. Sampai akhirnya dia mengalami kebangkitan, lompatan iman. Ya. Dia mengalami lompatan iman dan ketika dia berkata, Tuhan seandainya
Tuhan berikan anak laki-laki, saya akan kasih sama Tuhan. Inilah yang namanya lompatan iman. Sebelumnya di ayat 8, saya nggak munculkan di ayat 8. Oh, dia masih nangis terus. Tapi ayat yang ke-9, ketika suaminya berkata, keberhargaan diri kamu itu bukan di anak loh. Dia bangkit. Butuh kebangkitan. Ibu-ibu perlu kebangkitan. Katakan amin. Apa yang membuat engkau down? Apa yang membuat engkau sepertinya tidak berharga dalam hidup ini? Ya, mungkin yang tadinya bekerja, enggak bekerja lagi karena harus ngurus anak-anak. Enggak apa-apa. Apa keberhargaan diri yang membuat engkau merasanya menghilangkan apa sukacitamu dalam hidupmu? Aduh, Tuhan coba koreksi Tuhan. Ya, apa sih yang membuat saya kok hilang sukacita di dalam hidup saya? Ya, padahal suaminya sayang dia loh. Engkau lebih berharga dari 10 anak laki-laki. Suami mana yang ngomong kayak gitu? Ya, pernah nggak kita dipuji sama suami kita? Kamu berharga loh daripada 5 anak yang sudah kamu lahirkan. Kebanyakan suami kan milih anak, betul nggak? Bener nggak? Kalau orang Batak lebih parah. Anak koki, doha moraon dia. Bener kan Inang ya? Ya rasanya anak, no. Anak itu jangan. Anak itu dibawa menggenapi rencana Tuhan. Ya, nanti mau kita tinggal kalau anak-anak sudah menikah, ibu-ibu, kita tuh tinggal jadi penasehat dan pendoa. Kita nggak bisa gini-gini lagi sama anak kita yang sudah menikah. Kalau kita begini paksa kita stres. Karena mereka sudah punya rumah tangga sendiri. Kita tinggal penasehat. Ngalamin nggak? Saya ngalamin. Telepon anak. Tunggu ya Ma, tunggu ya sebentar ya. Lagi syuting. Oke. Ditunggu sampai malam kagak telepon. Tinggal garuk dada. Benar? Jangan sakit hati. Karena apa? Dia seorang ibu yang merawat 3 orang anak sekarang. Anaknya kecil-kecil, benar nggak? Ya, kalau nggak ada pembantu gimana rempongnya, betul nggak? Kita ibu lagi menuntut, oh iya oke, nice, oke. Ya, jangan kita menjadi ibu yang terlalu posesif dengan anak-anak kita. Terutama anak laki-laki. Ya, kita merasa anak laki itu haknya kita. Oh no, kalau anak laki-laki sudah menikah, dia sudah meninggalkan ayah dan ibu. Katakan amin. Ya, mereka berhak membentuk rumah tangga mereka sendiri. Amin. Kita beri dong kemuliaan dulu buat Tuhan. Lanjut, masih mau lanjut nggak? Masih nggak? Ya, ada kebangkitan. Ya, masalahnya sudah dia bangkit, tantangan ada lagi. Kita udah menang itu bukan berarti everything is okay, jalan tol, no. Kita baru bangkit aja, jalan lagi, tantangan lagi. Tantangannya apa? Imam Eli bilang, lu tuh mabok ya? Padahal dia doa apa? Sungguh-sungguh Tuhan, kalau aku dapat anak dia nangis, dia berkumur doa sungguh-sungguh. Malah hamba Tuhan bilang, lu mabok ya? Sakit hati gak digituin? Tapi karena dia sudah mengalami kebangkitan spiritual dalam dirinya, dia gak sakit hati. Jadi jangan gampang-gampang sakit hati. Amin ibu-ibu. Baru salah ngomong aja kita udah sakit hati. Yang suami salah ngerti aja kita udah marah-marah. Jangan gampang-gampang sakit hati. Benar? Ya. Nah dia rela. Saya gak kayak gitu Imam Eli. Saya itu sedang berdoa ya kepada Tuhan sambil menangis dan terseduh-seduh. Nah jadi ingat, tantangan satu udah lewat bukan berarti tidak ada tantangan lagi. Bisa ngerti sampai di sini? Ya. Kalau kita udah lewati tantangan, berarti tantangan yang akan datang ini bisa lebih besar apa lebih kecil? Pada umumnya lebih apa? Lebih besar. Soalnya kan udah level. Lulus SD maka ujiannya akan SMP. Masa SMP ujiannya SD terus? SMP lulus sebentar lagi ujiannya apa? SMA. Karenanya perlu iman yang bertumbuh. Supaya kita terus bisa menang. Bertumbuh. Dan iman itu bertumbuh karena pendengaran akan firman Allah. Kalau mau iman kita bertumbuh mengalami lompatan, banyak baca Alkitab. Banyak bersekutu dengan Tuhan. Next, kita lihat satu lagi. Contoh yang kedua, siapa? Naaman ya. Dia lompatan imannya bisa mengatasi kemarahan. Kenapa Naaman marah? Karena dia merasa tidak dihargai.
ketika dia datang dan minta didoakan, ternyata bukan nabi yang keluar tapi pembantunya. Dan pembantunya ini menyuruh dia mandi di sungai Yordan. Dan sungai Yordan itu adalah sungai yang jorok, sungai yang kotor. Sehingga dia berkata, Abana dan Parpar, sungai di tempat saya jauh lebih bersih. Saya nggak mau, saya nggak dihargai. Saya sudah begini. Nah sering ya, karena apa? Marahlah dia. Padahal mandi di sungai Yordan, kita baca yuk yang di kiri itu. Kita baca yuk 2, 3. Lebih keras 2, 3. Mandi di sungai Yordan tidak susah. Yang susah adalah, ya belum semua, yuk biar ini statement penting, kita baca 2, 3. Mandi di sungai Yordan tidak susah. Yang susah adalah menurunkan harga diri kita. Betul nggak? Begitu dia marah gitu, asistennya datang. Tuanku, yang disuruh sama itu hamba Tuhan itu nggak susah loh. Cuma disuruh mandi di sungai Yordan, maka kamu akan sembuh. Tetapi kenapa Naaman marah? Karena dia punya harga diri yang cukup tinggi. Ya, kadang-kadang harga diri itu, kesombongan itu penghalang untuk berkat Allah dicurahkan dalam hidup kita. Jangan sombong. Katakan amin. Ya, rendahkan diri kita sehingga akhirnya ketika kemarahan itu bisa diredam, ya, maka dia pergi, disinilah dia mengalami lompatan iman dan dia disembuhkan. Ya, penyakit kustanya disembuhkan, mengalami mujizat Tuhan. Karenanya jangan marah, karena kemarahan adalah celah untuk iblis masuk dan berdiam. Kita baca Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Kita baca dengan suara keras 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada siapa? Iblis. Kemarahan yang tidak terselesaikan itu ruang, tempat, tapos bahasa aslinya. Celah buat iblis masuk di dalam hidup kita. Masih ada kemarahan? Masih ada kemarahan yang belum terselesaikan? Nah, jawab masing-masing. Kalau masih ada kesel, cepat. Expire date-nya 11 jam 59 menit 59 detik. Karena dari terbit matahari sampai pada masuknya berapa jam? 12 jam. Jangan sampai terbenam matahari belum padam amarahmu. Secepat itu lepaskan pengampunan. Ada orang yang mengecewakan engkau, lepaskan pengampunan. Ada orang yang melukai engkau, lepaskan pengampunan. Jangan simpan. Hati kita ini bukan tempat kekesalan, tapi hati kita ini firman Allah berkata, tempat firman Allah. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu Tuhan, supaya aku tidak berbuat dosa. Hatimu itu tempatnya firman. Ya, hati kita bukan tempat kekesalan, bukan tempat kemarahan. Oke, ya ini Naaman. Next. Mujizat terakhir ini ya. Terjadi itu ada 2 bagian. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan melakukan apa yang gak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Allah. Mujizat itu bagian Tuhan. Tapi bagian kita percaya. Bagian kita beriman. Bagian kita mengalami lompatan iman. Bagian kita meraih janji-janji itu. Jangan kita juga cuma diam. Enggak, Tuhan kita berdoa. Tapi bagian Tuhan, apa yang gak mungkin? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin kita berkata, apa benar Tuhan? Engkau bisa menjawab doa saya? Pasti bisa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi jangan mikirin bagiannya Tuhan. Kalau kita ambil bagian Tuhan kita stres. Tapi bagian kita doa lagi, doa lagi. Yeremia 33 ayat 3. Itu telepon sama Tuhan. Berserulah. Berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab kita. Kalau ada masalah dalam hidupmu, berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab dalam hidup kita. Next ya.
Ayat penutupnya Efesus 3 ayat 20, kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Katakan amin. Yuk mari kita bertumbuh. Ibu-ibu, kita perlu bertumbuh. Jangan stuck. Ya, jangan stuck. Jangan sampai masalah membuat engkau stuck dalam hidupmu. Jangan sampai kekecewaan di dalam diri membuat engkau lari daripada panggilan Tuhan. Katakan amin. Jangan sampai lari daripada Tuhan dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau kita mengalami terus pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman. Kembali waktu doa pengerja kemarin ya bulan ini. Bulan lalu ya Pak Kiki kan ngingetin kita. Sejauh mana kita baca Alkitab. Ya, itu kembali. Siapa di sini yang terus masih komitmen baca Alkitab tiap hari? Amin. Ya, jawab sama Tuhan ya, nggak usah angkat tangan tapi jawab sama Tuhan. Tuhan aku masih. Ya. Saya banyak belajar dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dan saya pun berkomitmen dalam hidup saya. Saya harus menjaga konsistensi hubungan saya dengan Tuhan. Tanpa kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita mau melayani itu nggak jadi berkat. Katakan amin. Dan kita pun secara pribadi harus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah karena itu yuk komitmen kembali dalam diri kita, saya harus bertumbuh Tuhan. Kalau saya kuat, maka anak-anak saya kuat. Kalau saya kuat, suami saya kuat. Kalau saya kuat, rumah tangga saya kuat. Tapi kalau saya lemah, rumah tangga saya juga lemah. Inilah peranan wanita untuk memiliki iman di dalam rumah tangganya. Next, habis ya? Saya lupa. Oke. Ya, kita doa dulu. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Walaupun gunung ini tak berpindah. Kita tetap percaya sama Tuhan. Minta sama Tuhan pagi ini. Saya mau mengalami lompatan iman Tuhan. Saya gak mau cuma iman yang sederhana. Saya gak mau iman yang besar. Tetapi saya mau iman yang sempurna. Iman yang sanggup berkata, walaupun doaku belum dijawab oleh Tuhan. Walaupun masalahku masih ada. Walaupun penyakitku masih ada. Tetapi itu tidak menghalangi untuk aku terus berkarya bagi Tuhan. Untuk terus aku melihat janji-janji Allah digenapi dalam hidupku. Yes. Walaupun Itu tak berpindah. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. walaupun Masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya rencanamu yang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, katakan tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Semua dalam sikap doa.
kita sampai di satu titik. Untuk mencapai iman yang sempurna, kita harus bisa berkata, saya gak bisa rubah suami saya Tuhan. Saya gak bisa rubah anak-anak saya. Saya gak bisa rubah masalah saya. Saya gak bisa rubah ibu mertua saya Tuhan. Saya gak bisa rubah apapun yang terjadi dalam hidup saya. Semuanya itu kedaulatan Tuhan. Tetapi untuk mencapai iman yang sempurna, engkau bisa berkata sama Tuhan, saya bisa rubah diri saya sendiri. Saya bisa rubah diri saya sendiri. Ingat, tidak ada yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan yang indah di dalam dirimu. Iblis sekalipun tidak bisa menggagalkan rancangan yang indah. Tetapi yang bisa menggagalkan itu adalah dirimu sendiri. Ketika engkau berkata, aku udah gak kuat Tuhan, aku menyerah Tuhan. Jangan pernah menyerah untuk setiap keadaan. Jangan pernah menyerah untuk setiap masalah yang terjadi dalam hidupmu. Mari buka hatimu, buka hatimu. Tuhan, engkau melihat masalah-masalah yang dialami para wanita di tempat ini ya Tuhan. Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli. Jesus, kuatkan mereka, kuatkan mereka. Mari buka hatimu. Aku berdoa buat tiap wanita di tempat ini. Kalau ada yang terluka Tuhan, sembuhkan, sembuhkan, pulihkan. Mari terima kelepasan, terima pemulihan. Terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam dirimu. Berikan hati yang dibaharui, hati yang penuh kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Kami tidak mau menaruh harga diri kami kepada apapun yang ada di dalam dunia ini. Kami tidak mau menaruh keberhargaan diri kami kepada anak ya Tuhan, seperti Hana. Tetapi kalau ada di antara kami yang mengalami itu dalam diri kami, pulihkan kami Tuhan. Biarlah ada sebuah kebangunan rohani, ada sebuah kebangkitan, ada sebuah lompatan iman. Mari, kalau saudara berkata, aku rindu seperti Hana mengalami lompatan iman. Aku rindu seperti Naaman mengalami lompatan iman, mengalahkan setiap kemarahanku, mengalahkan setiap harga diriku. Aku mau mengalami lompatan iman. Kalau itu yang menjadi doamu, mari angkat tangan kananmu. Saya akan berdoa buat saudara. Oh rabasyaralah batakaralah bayaralah. Oh rabapapapapapap. Oh raba Tuhan. Oh rabapapapapapap. Jamah Tuhan. Jamah. Lawat. Pulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh raba. Terjadi kebangunan rohani. Terjadi lompatan iman. Terima dengan iman. Adakah di antara saudara yang berkata, aku butuh kekuatan dari Tuhan? Kalau Anda rindu didoakan, mari maju ke depan, saya berdoa. Aku butuh mujizat-Mu Tuhan. Aku butuh kekuatan daripada Tuhan dalam hidupku. Mari maju, saya akan doakan saudara. Oh Tuhan, Engkau mengasihi. Kalau bisa satu baris aja. Lihat para wanita yang maju ini Tuhan. Langkah iman mereka ya Tuhan. Untuk mereka mengalami kebangunan rohani.
untuk mereka mengalami lompatan iman dalam hidup mereka. Aku berdoa, aku dikasih satu kata, kering-kering. Mungkin ada yang mengalami kekeringan rohani. Ada yang mengalami kekeringan rohani. Hari ini terima, engkau dibasahi oleh Tuhan. Engkau dipulihkan oleh Tuhan. Engkau dilawat oleh Tuhan. Terima, buka hatimu. Buka hatimu. Izinkan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus memenuhi engkau. Kuasamu Tuhan, Yesus jamah, Yesus kau yang kuatkan. Haleluya. Jangan sedih hati. Tuhan akan genapi kuasamu, kasihmu, Tuhan, haleluya. Mengalirlah kuasamu, Jamaah kami Tuhan, lawan setia anak-anak-Mu Tuhan, haleluya ya Tuhan. Roh Kudus jamalah, Roh Kudus
Ralabaralabaya shande ralaba. Oh ralabaya ralabaya shekaralaba. Melalui kuasa-Mu Tuhan bekerja. Haleluya. Oh ralabalabalabalabalabalaba shandaralaba. Jamah kasih-Mu Kuatkan anakmu ini Tuhan, untuk terus menjamah. bertahan. Kuasa-Mu Walaupun gunung itu tidak berpindah, tapi dia menjamah. mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya Karena itu aku mendoakan Tuhan. buat urapan Tuhan yang akan mengajar engkau. Kiralalalabaya Urapan Tuhan shade. yang akan menguatkan engkau. Sampai rencana Allah digenapi di dalam hidupmu. Kau akan melihat lebih dari apa yang kau pikirkan, lebih dari apa yang kau doakan. Tuhan Kuasa dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Berkati tugasnya Tuhan dalam hidup Tuhan. Dalam pernikahan. Oralabalabalabashi. Aku percaya suaminya adalah bagian Tuhan untuk memulihkan sehingga hubungan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Jesus, Jesus. Amin Tuhan. Makasih Tuhan. Amin, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Shalalabalabashalala. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah melawat setiap kami Tuhan. Kami gak ada apa-apanya Tuhan. Tanpa Engkau, tetapi bersama dengan Engkau, kami akan melakukan perkara besar dan ajaib. Kami gak mau berputar-putar dengan masalah kami. Kami gak mau Tuhan untuk fokus kepada masalah kami. Tetapi Tuhan mengajar melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Untuk kami fokus kepada Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah yang kami hadapi. Sehingga Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita buka hati kita, angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang berasal daripada Allah Bapa. Di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan pertolongan Allah Roh Kudus akan terus menuntun setiap kami para wanita untuk terus bertumbuh di dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati.